Zhuo Tianhe dan Jiuhun Tianhe keduanya berasal dari wilayah timur. Meski tidak ada penghalang yang menghalanginya, sebenarnya ada batas domain antara kedua sungai Tianhe. Itulah perpecahan yang lazim terjadi di kalangan tokoh-tokoh besar pada masa-masa awal. Batas domain ini hampir membagi langit berbintang yang luas di wilayah timur menjadi dua bagian. Meskipun Jiuhun Tianhe sangat kuat di tahap awal era tersebut, namun sebenarnya tidak sebaik Zhuo Tianhe. Bisa mendapatkan perlakuan ini karena Jiuhun Tianhe bertarung berdampingan dengan Zhuo Tianhe di awal-awal era. Karena itulah Zhuo Tianhe bersedia berbagi wilayah langit berbintang secara setara dengan Jiuhun Tianhe. Namun seiring berjalannya waktu, Jiuhun Tianhe dan Zhuo Tianhe tidak lagi memiliki persahabatan seperti semula. Saat ini, hanya ada sedikit pembudidaya bela diri di dua Tianhe yang bisa terbang di langit berbintang. Tentu saja, semakin sedikit orang yang mengingat di mana batas antara kedua Tianhe. Namun, Niu Bilao Tao mengetahuinya. Dia terbang dengan cepat dan segera mencapai batasnya. Berada di sini, samar-samar Anda masih bisa melihat perbedaannya, yaitu perbedaan tingkat kegelapan. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan tahu. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa di langit berbintang yang luas terdapat garis akibat perbedaan warna yang memanjang hingga ke kedalaman langit berbintang. Bagilah seluruh wilayah timur menjadi dua bagian. Niu Bilao Dao tidak memasuki alam langit berbintang Jiuhun Tianhe, tetapi berdiri di depan batas alam ini dan melihat ke depan. Berhentilah berpura-pura, aku pernah melihatmu, cepat keluar. Setelah dia mengatakan ini, di ujung lain dari batas domain, kekosongan berputar dan sesosok tubuh muncul. Pria yang membawa kapak di belakang punggungnya adalah Song Changsheng. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah pendeta Threadholder. Ini agak mengejutkan, kata Song Changsheng. Dia telah mengamati secara diam-diam, dan dari jarak yang begitu jauh, dengan metodenya, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Jangan membicarakan hal ini. Apakah kamu benar-benar akan berdiam diri dan menonton? Tanya lelaki tua itu. Dia sudah lama mengetahui bahwa Song Changsheng diam-diam mengamati di sini. Namun sebelum dia mengungkapkan identitas aslinya, Song Changsheng tidak mengetahui bahwa Master Tirsian adalah miliknya. Tapi Song Changsheng sama sekali tidak berniat mengambil tindakan. Saya berkata bahwa saya tidak akan pernah masuk ke Zhuo Tianhe selamanya, kata Song Changsheng. Jika kamu menyelamatkan putranya dan melanggar perjanjianmu, apakah dia akan tetap menyalahkanmu? Niu Bilao Dao bertanya. Hari pertama kamu bertemu denganku. Aku tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, kata Song Changsheng. Dalam hal ini, Niu Bilao Dao tidak berkata apa-apa, karena dia mengetahui satu atau dua hal tentang karakter Song Changsheng. Jadi dia berkata, hari ini tidak seperti dulu. Bagaimana menurut Anda? Magang kecil sangat menyukai murid saya. Petik 2. Jika dia tahu di masa depan bahwa kamu mengabaikan kekasihnya dan hanya diam saja, dia pasti akan membencimu. Petik 2. Tapi Song Changsheng tidak hanya tidak mempedulikan hal ini, tapi juga berkata dengan nada jengkel yin dan yang. Bahkan jika muridku ingin membencimu, dia tetap membencimu. Demi harta karun sekte alam bela diri leluhur, dia bahkan berkomplot melawan muridnya sendiri. Niubi. Lao Tao tersenyum tipis, ini bukan hari pertama aku mengenalmu, bukankah ini hari pertama kamu mengenalku? Petik 2. Itu benar. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Song Changsheng memutar matanya ke arah lelaki tua itu dengan tatapan kesal. Tapi aku sangat penasaran. Jika suatu saat posisimu berbeda dengan Chu Feng, bagaimana kamu akan menghadapinya? Song Changsheng bertanya. Kata-kata apa ini? Bagaimana saya, murid saya, dapat memiliki pendirian yang berbeda dari posisi saya? Niu Bilao Dao bertanya balik. Chu Feng berbeda darimu. Dia tidak akan menggunakan cara apapun untuk mengejar kekuasaan. Petik 2.
Ada kesenjangan dalam kultivasi Anda sekarang, tetapi cepat atau lambat dia akan menyusul. Ketika dia dan Anda mencapai level yang sama, pasti akan ada beberapa konflik kepentingan. Kata Song Changsheng. Saya menyarankan Anda untuk tidak penasaran. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Song Changsheng, tolong berhenti menyindir. Aku ingin bertanya padamu, apakah kita berteman? Niu Bilao Tao bertanya. Lupakan saja, kata Song Changsheng. Oke, selama kamu mengatakan ini. Sebenarnya, aku datang kepadamu khusus untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku pergi, kata penganut Tao Niu Bilao. Kemana harus pergi? Song Changsheng bertanya. Bertanya meskipun aku mengetahuinya, tentu saja itu adalah Tianhe ke-9. Kata Niu Bilao Tao. Biarkan saja seperti ini. Tidak peduli dengan murid-muridmu. Petik 2. Musuh bebuyutannya saat ini adalah Istana Suci Tujuh Alam. Kata Song Changsheng. Jangan khawatir, meskipun kamu mati, muridku akan baik-baik saja. Kata Niu Bilao. Begitu percaya diri dengan muridmu. Song Changsheng bertanya. Apa hubungannya ini dengan kepercayaan diri? Tao Niu Bi tua bertanya balik. Song Changsheng sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, sepertinya pergerakan hari itu benar-benar. Petik 2. Mengapa kamu begitu penasaran dengan murid-muridku? Niu Bilao Tao bertanya. Bagaimanapun, saya juga seorang seniman bela diri. Dengan bakat Chu Feng, wajar saja jika saya penasaran, bukan? Selain itu, dia dan aku juga punya beberapa koneksi. Kata Song Changsheng. Kamu masih tidak membantunya jika dia punya sumber. Niu Bilao Tao bertanya. Hanya karena kita memiliki koneksi bukan berarti kita harus membantu. Kata Song Changsheng. Oke. Petik 2. Teruslah menjadi tuan dan jangan pedulikan urusan duniawi. Petik 2. Lalu apa rencanamu? Kamu harus tahu bahwa kita dibatasi di sini. Hanya dengan memasuki Tianhe ke-9 kita dapat terus bergerak maju. Kata Tao Niu Bilao. Jika waktunya tiba, saya harus pergi. Song Changsheng berkata. Berapa lama kamu akan tinggal? Tanya Tao Niu Bilao. Masih belum jelas. Song Changsheng berkata. Tidak, aku meremehkanmu. Di zaman para dewa, aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Kata Tao Niu Bilao. Maksudmu keluarga kuno? Song Changsheng bertanya. Keluarga kuno tidak boleh dianggap remeh, tapi menurutku, yang paling perlu kamu waspadai adalah kakek muridku. Kata Tao Niu Bilao. Jie Tianran. Song Changsheng sedikit terkejut. Jangan meremehkan dia, lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu yang dalam. Petik 2. Tentu saja, dia tidak mengancammu sekarang, tapi kamu tidak bisa memastikannya di masa depan, jadi aku memintamu untuk tidak gegabah. Kata Tao Niu Bilao. Saya berkata, saya tidak akan mencampuri urusan murid Anda. Petik 2. Kami juga tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara zaman kuno dan masa kini. Kata Song Changsheng. Itulah mengapa saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Beberapa hal bukan masalah apakah Anda berpartisipasi atau tidak. Terkadang masalah akan datang kepada Anda. Kata Niu Bilao Dao. Saya akan memperhatikan. Petik 2. Tetapi jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengabaikan sekte dunia bela diri leluhur yang telah kamu ciptakan dengan susah payah. Song Changsheng bertanya. Anggap saja itu sebagai hadiah yang diberikan kepada muridku sebelum pergi. Kata Niu Bi Tao tua. Menanggapi hal ini, Song Changsheng mendengus. Dari apa yang dia tahu, Niu Bi Tao tidak akan begitu murah hati. Dia tahu bahwa Niu Bi Tao bertekad untuk tidak memiliki cara untuk menjatuhkan kota utama sekte alam Zuwu, jadi dia melakukan ini. Tampaknya para senior di awal era itu benar-benar telah mencapai ketinggian tertentu. Song Changsheng menghela nafas. Dia tahu kekuatan Niu Bi Tao lama, tetapi di kota utama sekte alam Zuwu, Niu Bi Tao tua tidak berdaya. Ini menunjukkan perbedaan kekuatan. Mereka baru saja mengejar masa-masa indah.
Petik 2. Aku akan menunggu sampai aku memasuki alam ilahi kuno, haha. Ketika Niubi Laodao mengatakan ini, ada harapan yang kuat di mata si pencuri. Oke, aku pergi. Niubi Laodao melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu tidak melihat muridmu? Song Changsheng bertanya. Pemahaman si kecil itu terlalu tinggi, dan potensi formasi pertahanan Wolong Wuzong terlalu kuat. Saya tidak bisa masuk sekarang. Lagi pula kita sudah pamit, jadi tidak perlu pamit. Petik 2. Kami, guru dan murid, akan bertemu satu sama lain di Sungai Surgawi ke-9. Petik 2. Niubi Laodao berjalan di udara, melambaikan tangannya sambil berbicara, dan segera menghilang ke langit berbintang.